Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas kedua, tarifikasi perdagangan internasional. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengaruh, tantangan, serta peluang GATT dan WTO dalam kebijakan tarif. Yang pertama, pengaruh GATT dan WTO dalam kebijakan tarif. Ada poin pengaruh kebijakan tarif secara global, yaitu yang pertama ada liberasi tarif. Baik GATT maupun WTO berupaya mengurangi tarif secara bertahap melalui negosiasi. Ini membantu menurunkan rata-rata tarif global dan mempermudah akses pasar negara. Kemudian yang kedua, kesepakatan multilateral, di mana negara-negara anggota setuju pada prinsip-prinsip non-diskriminasi seperti Most Favored Nation atau MFN, yang berarti setiap negara harus memberikan tarif yang sama kepada semua anggota WTO. Kemudian yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. WTO memberikan platform formal untuk menyelesaikan sengketa terkait perdagangan dan tarif melalui Dispute Settlement Body atau DSB yang meningkatkan kepastian hukum dan mencegah perselisihan tarif berlarut-larut. Sedangkan yang kedua, pengaruh GATT dan WTO terhadap kebijakan tarif Indonesia, di mana sejak bergabung dengan GATT pada tahun 1950 dan WTO pada tahun 1995, kebijakan tarif di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini. Kemudian, yang kedua ada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kerangka GATT dan WTO, di mana ada dampak terhadap industri lokal, perlindungan terhadap sektor-sektor strategis, serta sengketa dagang dan komitmen yang mengikat. Adapun peluang bagi Indonesia dalam kerangka GATT dan WTO, yang pertama ada akses pasar global, kedua ada diversifikasi ekonomi, ketiga peran dalam negosiasi perdagangan, dan yang terakhir ada investasi asing. Kemudian materi yang kedua yaitu keselarasan antara kerangka hukum dan nasional Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional dalam konteks tarifikasi serta area-area potensial konflik dan rekomendasi untuk harmonis yang lebih baik. Yang pertama ada keselarasan dan potensi konflik. Indonesia umumnya telah menerapkan prinsip MVN menyesuaikan tarif dengan FTA dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Namun, ada potensi konflik di beberapa area. Yang pertama, proteksi industri domestik. Tarif tinggi untuk melindungi sektor lokal bisa melanggar aturan internasional. Kedua, kebijakan non-tarif, di mana pembatasan impor dan standar teknis sering dianggap sebagai hambatan perdagangan. Dan yang ketiga, ada keterlambatan penyesuaian tarif, di mana penundaan dalam memenuhi komitmen pengurangan tarif dapat menyebabkan ketidakselarasan. Nah, adapun tantangan dalam harmonisasi ialah menjaga perlindungan sektor domestik yang sensitif, menyesuaikan kebijakan tarif dalam situasi ekonomi domestik yang dinamis, dan memastikan bahwa kebijakan domestik tidak bertentangan dengan perjanjian nasional. Yang ketiga ada rekomendasi untuk harmonisasi, di mana peninjauan berkala kebijakan tarif untuk memastikan kesesuaian dengan komitmen nasional. Yang kedua, negosiasi fleksibilitas pada produk strategis dalam perjanjian perdagangan. Ketiga, ada peningkatan kapasitas hukum dan kelembagaan untuk memahami dan menetapkan perjanjian internasional. Keempat, instrumen non-tarif yang proporsional agar tetap sesuai dengan aturan internasional, serta memperkuat diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional dalam forum internasional.
Kemudian yang ketiga ada studi kasus produk ekspor unggulan Indonesia dan bagaimana harmonisasi sistem atau HS digunakan dalam klasifikasi produk tersebut, serta bagaimana klasifikasi ini mempengaruhi daya saing produk tersebut di pasar internasional. Nah, studi kasus yang saya angkat yaitu produk ekspor unggulan Indonesia, ada minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit sebagai produk ekspor unggulan ini atau CPO, crude palm oil, merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Indonesia dalam produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan produk ini diekspor di berbagai negara, terutama di India, Uni Eropa, dan China. Untuk memfasilitasi perdagangan internasional, produk seperti minyak kelapa sawit diklasifikasikan menggunakan harmonized system atau HS. Nah, sedangkan penggunaan harmonized system dalam klasifikasi minyak kelapa sawit adalah sistem klasifikasi standar internasional yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengodekan produk yang diperdagangkan di seluruh dunia. Nah, terkhusus minyak kelapa sawit ini, kode harmonized system utamanya adalah HS 1511 atau rincian kode khas untuk produk minyak kelapa sawit, di mana 1511.10 di mana mengodekan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, sedangkan 1511.90 kode dari minyak kelapa sawit yang sudah dimurnikan tetapi tidak berubah secara kimia. Nah, pengaruhnya klasifikasi HS terhadap daya saing minyak kelapa sawit di pasar internasional, di mana penggunaan kode HS yang berpengaruh signifikan terhadap daya saing produk termasuk minyak kelapa sawit dalam berbagai aspek, diantaranya ada aspek transparansi dan kepastian dalam perdagangan. Kemudian yang kedua ada efisiensi dalam proses bea cukai. Ketiga ada penetapan tarif dan hambatan non-tarif. Serta yang keempat ada pemanfaatan perjanjian perdagangan. Nah, kemudian materi selanjutnya atau soal yang keempat yaitu ada perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dan di ASEAN. Yang pertama ada mekanisme di WTO. Nah, kelebihan mekanisme WTO yang pertama itu ada skala global dan legitimasi internasional. Maksudnya WTO diakui secara global dan keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota. Kemudian yang kedua ada proses terstruktur dan terstandar, di mana mekanisme penyelesaian sengketa WTO memiliki prosedur yang jelas, mulai dari konsultasi hingga banding sehingga lebih formal dan kredibel. Kemudian yang ketiga ada penegakan sanksi, di mana WTO memiliki mekanisme untuk memberlakukan sanksi ekonomi jika negara yang tidak mematuhi keputusan memberikan kekuatan hukum lebih besar. Nah, di balik kelebihannya, mekanisme WTO ini memiliki kekurangan, di mana itu ada proses panjang dan biayanya lebih tinggi, serta krisis di appellate body. Selanjutnya, mekanisme ASEAN. Nah, kelebihan mekanisme ASEAN itu sendiri dari segi fleksibel dan cepat, di mana mekanisme ASEAN lebih fleksibel dan informal dibandingkan WTO. Dengan fokus pada pendekatan diplomatik melalui musyawarah dan konsensus, ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Yang kedua, itu ada kelebihannya dalam segi hubungan regional yang lebih dekat. Nah, ASEAN menekankan pada stabilitas regional, sehingga negara-negara anggota cenderung lebih kooperatif dan menyelesaikan sengketa untuk menjaga hubungan baik. Kemudian yang ketiga ada proses negosiasi yang fleksibel. Nah, ASEAN mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung yang lebih praktis.
Nah, adapun kekurangannya yaitu keputusan yang tidak mengikat dan keterbatasan dalam sengketa yang kompleks. Nah, optimalisasi oleh Indonesia yang pertama itu ada penggunaan mekanisme WTO. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan mekanisme ASEAN, serta yang ketiga itu adanya strategi diplomatik. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip GATT atau WTO dan kepentingan nasional. Nah, mengintegrasikan prinsip-prinsip GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade dan WTO atau World Trade Organization dengan kepentingan nasional memerlukan keseimbangan antara keterlibatan dalam suatu sistem perdagangan internasional dan melindungi serta memajukan kepentingan ekonomi suatu negara. Nah, berikut ada beberapa caranya. Yang pertama, keterbukaan terhadap perdagangan global, di mana prinsip dasar GATT dan WTO adalah liberalisasi perdagangan yang mendorong penurunan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Negara yang ingin terlibat dalam ekonomi global perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka agar lebih terbuka terhadap ekspor dan impor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ini harus disesuaikan dengan kapasitas industri domestik. Kemudian yang kedua itu melindungi industri di dalam negeri atau safeguards. Nah, GATT atau WTO memungkinkan negara untuk melindungi industri dalam negeri melalui kebijakan tertentu seperti safeguard measures dan anti-dumping. Kemudian ketiga ada mengembangkan sektor ekonomi prioritas, di mana negara dapat memanfaatkan perdagangan internasional dengan mengembangkan sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional, misalnya dengan memanfaatkan ekspor untuk memperkuat industri. Yang keempat ada perundingan perdagangan yang menguntungkan. Nah, dalam WTO, perdagangan bersifat multilateral, sehingga penting bagi negara untuk mengupayakan kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya. Dan yang terakhir ada pengecualian atas alasan keamanan nasional. Nah, meskipun GATT atau WTO mengedepankan liberalisasi perdagangan, ada pengecualian untuk kebijakan yang diambil berdasarkan alasan keamanan nasional. Negara dapat menerapkan langkah-langkah proteksi tertentu jika dirasa perlu untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, asalkan langkah-langkah tersebut tidak disalahgunakan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun informasi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.